sahabat Kompas, ketemu lagi di Bongkar Data. Kali ini kita akan membahas isu yang lagi aktual tentang si hijau ya. Ini hijau ini yang lagi rame diperbincangkan di masyarakat nih sekarang nih. Tidak lain dan tidak bukan adalah gas melon alias gas 3 kg bersubsidi. Nah, saya nggak sendirian, di samping saya sudah ada dua teman. Ada Mas Endar, peneliti Litbang Kompas, Mas. Dan Mas Franky, ini produser Kompas ID. Nah, kita akan ngomong nih pertama kali soal si gas melon ini kan disebut langka nih ya kira-kira. Gimana sih Mas Franky? Di lapangan kayak apa sih langkanya itu? Gasnya nggak ada atau gimana orang? Nah, ini menarik ya. Beberapa hari terakhir kita kan awalnya kan di media sosial ya ngelihat ramai gas 3 kilo, gas melon itu langka, gas langka dan lain-lain. Terus kita coba cek benar nggak sih kan memang langka, apakah memang cuma di medsos saja, apakah di lapangannya seperti itu. Terus kita coba cek ke beberapa daerah yang nggak jauh dari kantor sebenarnya, di wilayah Jakarta Barat. Sini aja ya, masih Jakarta. di sini. Kita coba keliling di hari kedua waktu itu. Hari kedua setelah heboh. Jadi hebohnya itu di hari Awal Februari ini awal ya? Februari. Kita coba jalan. Di pagi hari kita sengaja, kita memang setting sebagai orang yang kita mau beli gas harus pagi-pagi. Jadi memang kita pagi-pagi waktu sekitar pukul 8 kita langsung keluar. Nggak jauh, sekitar 1 kilometer ada satu pangkalan. Itu antriannya panjang banget. Di Jadi pangkalan jam ya? 8 pagi itu udah ngantri orang, panjang. Mungkin Gasnya ada itu? waktu itu ada truk yang baru datang. Jadi memang bukan dari di pangkalan, jadi memang truknya itu baru datang. Dia membawa gas melon itu. Dan itu yang dibawa. Orang itu ngantri. Panjang, mungkin ada sekitar 100 meteran lah ya. Dan itu terus. Sampai jam 10 udah habis. Jadi hanya dalam hitungan jam Dalam aja hitungan ya? jam habis. 1-2 jam udah habis. Dan itu masih ada orang yang datang. Nunggu gitu. Orang Dan dia masih nggak datang. nggak kebagian? Ya karena nggak kebagian ya udah dia pergi. Nah pertanyaannya kan sebenarnya yang langka yang mana gitu kan? Gasnya atau tabungnya? Nah di iya, lapangan betul. itu sebenarnya ya tabung gasnya itu yang langka. Jadi kalau kita ngomong gas, kalau si melon ini kan bersubsidi. Ada lagi gas yang warnanya pink, warnanya biru itu yang nggak subsidi itu ada ya? Itu ada. Kalau kita mau itu beli mah lengkap. gampang gitu ya? Kalau kita punya duit lebih Ah. dan punya memang niat untuk beli itu mah gampang. Kita nyari di retail, Oke. minimarket kecil, besar ataupun di warung-warung itu juga jual. Tapi yang tabung ini memang nggak ada. Yang subsidi Iya, memang jarang dan cuma bisa dibeli di pangkalan. Karena waktu itu kan sebelum akhirnya dibatalkan, pemerintah kan sejak 1 Batasin ya? Februari memang membatasi dan melarang pengecer untuk menjual gas melon. gas melon 3 kg itu. Alasannya waktu itu supaya harganya sama, harganya merata. Karena kan kata pemerintah ada beberapa pedagang yang katanya curang, Nakal, ya? harganya dijual di atas HET. Padahal kalau dilihat-lihat sebenarnya nggak terlalu signifikan ya Mbak ya. Kalau misalnya kan harga HET itu 18 ribuan. Mungkin di warung orang-orang itu bisa beli 23 ataupun paling semahal-mahalnya 25 ribu lah gitu kan kalau memang lagi langka. Tapi orang sebenarnya nggak keberatan gitu. Karena ya cuma sedikit dan mereka biasanya itu kita keluar rumah, warung sebelah kanan kiri itu ada. Iya gampang ya, Iya, di sekitar itu. kita ada ya. Dan fenomena ini ya lumayan rame sih. Bahkan setelah Presiden mencabut di siang itu juga, di hari Selasa itu ya, dicabut, itu juga ya tetap aja. Tetap ramai ya. Nah Mas Endar, gimana sih sebenarnya pasokan gas kita itu? Kalau dibilang tadi kan sebenarnya kalau nyari yang tidak bersubsidi ada. Jadi gas kita tuh gimana sebenarnya? Apakah gas kita dari sisi supply itu cukup? Atau selama ini Indonesia itu masih tergantung? Yang nantinya tentu akan berimbas pada harga. Gimana dari Litbang? Dengan fenomena ini ya kita akhirnya bisa mengevaluasi lagi nih. Ada kesempatan untuk melihat lagi bagaimana kita selama ini untuk pemerintah terutama memenuhi permintaan gas atau konsumsi gas di dalam negeri. Dan di sini kalau kita lihat datanya dari 2013 sampai 2023 dalam jangka 10 tahun ini memang kita tercover atau ini ya Dipenuhi. tertutupi dengan kuota impor. Oh jadi impor ya? Impor kuncinya di situ karena memang kalau kita lihat total produksi dalam negeri ini memang belum bisa mencukupi, apalagi konsumsinya ini makin lama makin besar, Tambah ya? makin tambah. Apalagi udah nggak boleh kompor minyak, dulu kan masih Iya, minyak dulu ya masih sekarang. minyak di sebelum 2007 7 ya, ya waktu itu. Dan dalam 10 tahun itu kita ada penambahan sekitar 3 juta ton begitu untuk Kebutuhannya itu. kebutuhannya Kebutuhan ini itu. ya. Dan memang selama ini impor itu memang selalu tinggi. Dari misalkan Dominan nggak Mas? lebih dominan daripada Lebih produksi dominan. dalam negeri. Lebih dari Gitu. 50% ya? Iya.
Oke, nah ini akhirnya berimbas pada harga ya. Kalau kita lihat di awal dulu dia meluncur kan ini ya, itu kan selisih antara si melon dengan yang tidak subsidi itu kan tidak terlalu besar ya. Benar. Semakin kesini kan, wah tinggi banget ya kalau nggak salah ya. Iya. Mungkin bisa cerita nggak Mas itu perjalanan harganya dari gas, terus akhirnya dengan kenaikan harga impor sampai akhirnya selisih harga antara yang subsidi sama nggak subsidi itu jadi lebar banget nih sekarang. Lebar. Jadi memang kalau kita kembali lagi ke awal, memang ini kita kiblatnya ke Perpres tahun 2007 ya. Itu di sana mulai diinisiasi pembagian tabung gas beserta isinya untuk rumah tangga dan juga usaha mikro. Kalau nggak salah sempat ada yang pakai kompor juga ya. Nah, Iya, dikasih kompor. Dikasih kompor juga. Satu set gitu ya. Gas, kompor dikasih tuh. Itu di pasal 3. Di Oke. pasal 2 diberlakukannya itu pasal 3 juga diberikan kompor untuk melengkapi penggunaan tabung gas. Nah, ini harus dilihat konteksnya. Karena pada saat itu adanya upaya pemerintah untuk mengkonversi dari penggunaan minyak tanah, kompor minyak tanah di rumah tangga beralih ke tabung gas, konversi ini. Nah, di situ harganya saat itu masih sekitar 4.900 Per kilo. per kilo. Yang melon ya. Yang melon itu dengan perbandingannya kalau yang non subsidi itu di harga 10 sampai 11.000. Jadi selisihnya 5.000 6.000-an Sekitar gitu. 5.000 6.000 begitu. Nah, adanya disparitas harga ini dikit aja begitu. Nah, di aturan itu juga ada bias. Biasnya adalah Kenapa tuh? bisa ditafsirkan oleh masyarakat awam, siapapun atau pihak manapun berhak untuk membeli. Mengakses itu Iya. si melon ini Melon gitu. itu yang dulunya awal dari pangkalan, pangkalan resmi Pertamina, kemudian masuk ke pengecer. Pengecer. Nah, akhirnya ada di warung-warung galon. Dimanapun ya, kayak gampang nih Warung sekitar Madura kita lah ya. Itu dari 2007. Jadi bayangkan selama berapa belas tahun ini Ya. praktik itu Bias terjadi. itu ya. Nah, begitu. Dan tidak berubah ya, kayaknya. Dan tidak berubah. Tata niaganya belum ada juga ya. Sempat kan di 2018 itu dari Kementerian ESDM itu mengeluarkan permen juga untuk pembelian tabung gas ini harus tabung gas subsidi ini harus disertai dengan identitas. KTP ya? Iya. Oh, sama kayak sekarang. Sekarang Yang pakai kemarin KTP itu ya. Iya, sebenarnya penertibannya kurang lebih sama. Cuma waktu itu sempat berjalan Sebentar ya. abis itu ya udah Hilang lagi. lost lagi. Chaos juga waktu itu, Mas. Iya, ya waktu itu artinya soal kelangkaan fenomena ini, Iya, ini berulang. Sudah menjadi diduga. menjadi suatu ya seperti memutar begitu di Betul, sejarah. betul. Kembali Karena kan lagi. sebenarnya isi gasnya itu antara yang melon dan yang tidak subsidi itu sama aja kan. Iya. Artinya sebenarnya barangnya sama, barangnya hanya satu disubsidi, satu enggak gitu. Nah, tadi Mas, di awal dulu kan selisih harganya sekitar 5.000 6.000. Kalau sekarang udah sampai berapa nih? Dengan kondisi sekarang ini yang harga si melon kan tetap ya. Iya, Kalau patokan pemerintah kan 12.750 ya kalau saya tidak salah ya. Untuk 3 kilo itu ya. Sementara yang tidak bersubsidi itu sampai 16.000 kalau saya tidak salah. Sampai 16. Per kilogramnya gitu. Jadi artinya kan selisihnya jauh sekali ya. Ya kalau kita lihat dari ini aja sih Mbak. Maksudnya kita hitungnya lihat harga per tabung aja lah ya. Ya, harga jual di lapangan ya. Kalau yang 3 kilo itu kan 18.000 ya. Iya. Terus kalau yang non subsidi, yang paling dekat sama dia itu kan yang pink yang 5,5. 5,5 5,5. Itu kilo. tuh harganya di 90.000 sekarang. Artinya kan jauh banget ya. Kita beli 2 kali yang 3 kilo itu baru 36.000. Udah dapat 6 kilo udah ya. dapat 6 kilo. Sementara ini 5,5. Kita harus keluar uang 90.000 dan itu bisa 3 berbeda di kalinya. seluruh Indonesia kan. Oke, iya, Kalau di betul. Jayapura pasti lebih mahal gitu kan. Dan itu kan sudah ada zonasi-zonasinya biasanya. Ini aja kan sudah sebagai masyarakat mungkin ya. Apalagi tadi ada peraturan di 2007 yang memang bias dari dulu. Berarti memang tidak ada seperti macam dari pemerintah ya, atensi dari Ketegasan, pemerintah untuk gimana ketegasan. caranya ya, gimana Walaupun caranya. kita tahu di tabung gas melon itu ada tulisan hanya untuk masyarakat miskin ya kan. Tapi kan faktanya tidak gitu. Tapi kalau kita bicara ekonomi di tengah situasi kondisi yang saat ini serba susah ya kan, banyak PHK di mana-mana. Ya logika sederhana kita untuk bertahan hidup aja kan. Iya. Kita lebih baik beli yang murah gitu dan kan karena nggak ada bedanya gitu. Iya, dan orang bisa mengakses itu gitu kan ya. Nah, ini kan kemudian ketika kita sebut itu subsidi ya. Tadi itu kan berarti kan harga
keekonomisan itu kan tetap itu yang sebenarnya berlaku kan, karena kita masih impor lah, distribusi segala macam. Nah, artinya kan ada harga yang disubsidi pemerintah. Nah, itu gimana tuh, Mas? Nah, ini kalau kita lihat, Subsidi gas ini. kita ada data dari 2016 ya sampai 2025 ini di perkiraan di APBN 2025. Jadi kalau di 2016 atau sekitar 10 tahun lalu begitu kita tarik, ini angkanya di 31 triliun rupiah. 31 ya? Iya, ini 2016. untuk subsidi LPG yang 3 Saja kilo. ya, hanya yang melon ini ya, subsidi melon ini. Hanya subsidi LPG aja. Lalu kemudian memang di 2022 karena waktu itu juga masih terpengaruh dengan kondisi COVID, ini paling tinggi subsidinya sampai 134. Karena orang di rumah aja kali ya masak-masak. Iya. Mungkin itu juga kondisi ekonomi keluarga, oh iya, harga betul. minyak, lalu juga ada perang. Betul. Nah, Iya, itu kan iya. semua. Karena Rusia, harganya ngikutin Ukraina. harga dunia ya. Iya, itu dia. Lalu akhirnya sampai di 2025 ini subsidi untuk gas melon ini aja sampai 87 triliun. 87 triliun tahun ini. Nah, ini baru sampai Februari ini gimana nih? Apakah sudah terpakai semua atau Nah, sebenarnya kita ya itu di akhir tahun Desember kemarin ya, Desember 2024 sebenarnya dari Kementerian SDM itu menambahkan kuota sekitar 800 sampai berapa juta ton untuk pemenuhan kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Nah, bisa jadi yang sampai Februari ini itu pakai masih kuota mengandalkan kuota itu. Oh, jadi belum ini Mas ya. Jadi memang belum menerapkan dari yang per Januari kita hitung 2025 ini untuk kuotanya. Jadi memang data itu masih kita tunggu. Dan kalau kita lihat perbandingannya memang LPG ini untuk saat ini itu posisinya kedua ya. Kalau misalkan kita lihat subsidi yang pertama itu karena adanya insentif listrik yang paling tinggi. Oh gitu, oke. Selisihnya jauh nggak dengan melon? Sekitar 2,7 Tipis ya? triliun. Iya. Nah, ini sebenarnya kan nyambung dengan perkataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebelum akhirnya aturan ini dicabut. Jadi di tanggal 2 itu dia konferensi pers karena waktu itu ada kekacauan di masyarakat, gas langka di mana-mana karena masyarakat harus beli di pangkalan. Ada yang menanyakan kan, ini gimana? Dia bilang ya karena itu tadi, salah satu alasannya mungkin karena ada subsidi yang tidak tepat sasaran sehingga bengkak dan lain-lain. Tapi kan yang jadi pertanyaan, apa memang solusinya begini nih Mas? Maksudnya bisa nggak kita kasih insight? Apa memang harusnya seperti ini gitu? Itu Karena faktanya kan di lapangan itu gas 3 melon itu kalau dari yang saya lihat ya banyak memang masyarakat yang menggantungkan hidup dari situ. Dan ada seperti pedagang-pedagang kecil, pedagang gorengan. Dia bercerita kepada saya kalau kelangkaan ini kan sudah bukan cuma ini doang gitu. Ada terjadi berapa kali. Dia beberapa kali kalau misalnya langka, ya karena cuma bisa beli satu, dia terpaksa tutup selama 3 hari. Karena nggak dapet. Jadi Dan- produksinya sesuai dengan gas yang Iya, ada ya? sebenarnya kan dia jualan dari situ gitu. Jadi itu sangat ini sama mereka. Kita nggak bicara rumah tangga lah ya, kita bicara penggerak ekonomi mikro yang di bawah itu. Ultra mikro malah Bener. ya, kemarin ditulis Litbang juga. Iya, kalau kita tampaknya gimana ya? Baik kebijakan-kebijakan pemerintah itu memang ini pelajarannya jelas ini soal sosialisasinya juga kurang cukup waktunya. Lalu tiba-tiba langsung diterapkan kebijakannya per 1 Februari kemarin. Lalu terakhir kan kita update ada naiknya status begitu dari pengecer jadi Subpangkalan. Pangkalan. tampaknya sepertinya kementerian ataupun Pemerintah. lembaga begitu ya ini suka dengan yang namanya sistem apa-apa tersistematisasi. Harus Padahal daftar dulu ya. Kita lihat nih misalnya subsidi BBM aja bahan bakar untuk kendaraan yang mengakses Pertalite harus install ada QR Ya. code. Ini aja juga masih Masih banyak bisa. banyak disalahgunakan begitu. Jadi soal pendataan, jadi subsidi tepat sasaran itu memang menjadi concern ya. Itu termasuk juga dalam kemarin dalam survei 100 hari kinerja pemerintahan baru ini. Oke. Publik sekitar 80% yang mengatakan tidak puas itu memang concernnya ini ada di soal subsidi yang tidak merata. Oke. Ini dari yang tidak puas itu. Jadi mungkin ada yang nggak dapat subsidinya gitu ya. Itu terus dia persoalan itu. Nah subsidi ini persoalannya ada di data. Nah ini kan tingkatnya berjenjang ya. Ya. Nah ini yang harus dirapikan dahulu. Jadi jangan tiba-tiba langsung Benar-benar. mengubah kebijakan praktik gitu dan akhirnya
ya ini tidak memperhatikan bagian akar rumput yang tadi sangat krusial, penjual gorengan, usaha mikro dan sebagainya ini. Dan yang menariknya juga Mbak, temuan kemarin itu ternyata pembatasan penjualan dari pangkalan ke pengecaran ini sudah dilakukan sejak awal Januari. Oh, jadi Jadi nggak cuma kemarin ya? Walaupun dia 1 Februari baru diterapkan, aku ngobrol ke beberapa teman pangkalan itu, mereka bilang memang dari Januari sudah dikasih tahu sama Pertamina untuk tidak menjual ke pengecer. Oh, Jadi memang sepertinya makanya pangkalannya. kelangkaan ini terjadinya kan di akhir Januari sebenarnya. Sepertinya itu pedagang-pedagang eceran yang masih punya stok akhirnya habis dan di tanggal 1 dia tidak punya Nggak apa-apa bisa lagi. ya, nggak bisa beli. Ya puncaknya di situ sebenarnya. Baru meledak Iya. lah ini si gas melon ini ya. Nah, tadi kan dibilang kalau subsidi gas tuh tinggi banget ya. Iya. Sebenarnya berapa sih yang komposisi pemakai gas melon itu dengan kondisi sekarang ya? Artinya orang bebas membeli gitu. Kayaknya cukup gede ya kalau melihat sampai subsidinya segitu. Iya, jadi kalau kita lihat dari data yang dirilis Pertamina sampai 2024 lalu, memang konsumsi untuk tertinggi itu di angka 4 tabung per bulan. 4 tabung per bulan. 4 tabung per bulan ini untuk Ini orang atau rumah tangga? per juta NIK. Oh, Begitu. Oh. Per juta NIK. Nah, dan ini siapa sih yang mengakses ini? Nah, kalau kita lihat kalau kita bagi dalam ekonomi desil begitu ya, dari desil 1 sampai 10 berdasarkan tingkat status ekonominya, pada pengeluarannya. Nah, ini yang paling banyak itu memang di kelas bawah sampai kelas menengah. jadi memang mereka yang mengkonsumsi itu ya. Konsumsi itu, padahal subsidi ini kan sebenarnya diperuntukkan untuk kelas bawah saja. Jadi di sini memang akhirnya kita balik lagi yang soal 2007. awal itu. Jadi kelas menengah pun itu juga Sampai yang atas juga ada juga sih. nah, atas juga ada Pak, tapi memang porsinya sedikit. Porsinya sedikit, Nah, oke. Mungkin Menengah kasuistis. Tapi memang menengah ini cukup banyak porsi. Porsinya cukup banyak untuk Mengakses ini ya. pembelian per bulannya. Karena disparitas harga itu tinggi. Iya, Kalau benar. mendang-mending ini kan selisih itu berapa? Selisih dihitung Iya, juga. benar. Apalagi mungkin di tengah sekarang tadinya punya Situasi. pekerjaan udah nggak punya Iya, pekerjaan. iya, benar. Atau mungkin warga yang tadinya usia produktif masuk tidak produktif kan juga akhirnya menghitung pengeluarannya dengan Frugal living mungkin ya. frugal. Di tengah harga bahan yang lain naik kan yang bisa ini. Nah, jadi itu ya solusinya itu memang kita harus persiapkan dulu yang tadi itu, termasuk Iya. juga pendataan Dukcapil juga ya. Kalau mau Jadi by kalau by mau name by by address. system begitu Kalau misalnya- harus rapikan dulu pendataannya ini. Ya, begitu. Kalau enggak nanti sama aja ya, apapun kebijakannya selalu ada celah untuk ini kan. Oke, baik. Saya kira itu dulu perbincangan kita. Simak terus tulisan-tulisan dari teman Litbang maupun dari liputan di Kompas ID. Sampai jumpa. Sampai jumpa.